Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kusumawardhani, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi pengangguran, di mana pengangguran adalah seorang yang telah memasuki usia kerja, di mana usia 15 tahun hingga 65 tahun, namun belum atau tidak bekerja. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran, di mana di sini ada dua jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu pengangguran musiman, di mana merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim, contohnya petani. Yang kedua adalah pengangguran siklis, di mana pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan kerja atau PHK. Yang ketiga pengangguran deflasioner, merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Yang keempat, pengangguran voluntari, di mana pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Yang kelima adalah pengangguran struktural, di mana pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi di suatu negara. Yang ketujuh adalah pengangguran friksional, di mana pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia. Di slide selanjutnya yaitu pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja, di mana terbagi atas tiga, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua adalah setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang dilakukan. Setengah menganggur dapat dikatakan pula bahwa orang tersebut bekerja namun ia tidak bekerja secara produktif dan pekerjaan tersebut dihitung dari penghasilan yang diperoleh. Yang ketiga adalah pengangguran terselubung, di mana merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Kondisi pengangguran terselubung ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Selanjutnya ada dampak pengangguran. Di sini ada beberapa dampak pengangguran. Yang pertama adalah berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Mengapa? Karena pengangguran dapat menyebabkan biaya keuangan suatu negara menjadi membengkak. Hal ini dikarenakan di beberapa negara maju pengangguran kerja mendapatkan santunan, sehingga membuat pengeluaran negara semakin banyak. Contohnya adalah seperti di negara-negara Eropa maupun negara-negara yang ada di timur seperti Qatar. Yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas, di mana orang yang berbuat kriminal salah satu pendorong adalah ekonomi seperti tidak punya uang, punya utang dan lain-lain. Seperti kita tahu bahwa pengangguran akan berdampak pada ekonomi sebuah keluarga karena tidak mendapatkan penghasilan. Beberapa tindakan seperti pencurian, penjamretan, penipuan, perampokan, bahkan sampai pembunuhan tidak sedikit yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dan mungkin saja para pelaku kejahatan melakukan hal tersebut karena tidak memiliki penghasilan atau dalam kurung pengangguran. Selanjutnya adalah memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Mengapa demikian? Pengangguran dapat menyebabkan warga negara berkonflik dengan pemerintah. Konflik warga negara dengan pemerintah ini berupa turunnya rasa kepercayaan karena pemerintah dianggap tidak mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atau warganya, sehingga menyebabkan konflik serta krisis kepercayaan pemerintah. Yang keempat adalah dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja, di mana pengangguran dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja sehingga membuat orang tersebut merasa tidak diperlakukan adil. Contohnya adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia,
yaitu orang-orang memiliki koneksi akan mendapatkan kesempatan bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak, sehingga dapat memunculkan rasa iri atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan merasa ia tidak diperlakukan dengan adil. Yang kelima adalah, atau yang terakhir, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan, di mana pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilannya karena ia tidak menggunakan keterampilan tersebut, sehingga adanya kehilangan keterampilan. Kemudian penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran di sini ada beberapa. Yang pertama adalah kemiskinan, di mana pengangguran dapat membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Orang yang menganggur tentu tidak memiliki penghasilan, sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Yang kedua adalah masalah geografis atau jauh dari kota. Umumnya perusahaan akan membangun kantornya berada di kota, di mana penduduk kota biasanya memiliki keterampilan tinggi untuk dapat memajukan perusahaan tersebut, serta tingkat pendidikan yang tinggi pula. Oleh karena itu, penduduk kota lebih besar mendapatkan peluang pekerjaan dibandingkan dengan warga yang tinggal di desa. Selain itu, perusahaan juga cenderung memilih dan memberikan persyaratan kepada pelamar, yaitu berdomisili dekat dengan kantor atau perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah persaingan pasar global. Persaingan pasar global, perusahaan asing banyak mendirikan perusahaannya di Indonesia. Hal tersebut tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sayangnya, kebanyakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia lebih memilih merekrut tenaga kerja asing pula, sehingga persaingan global yang terjadi di negara sendiri semakin ketat dan mempersempit peluang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan serta menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya adalah PHK. Penyebab selanjutnya ini terjadi pengangguran adalah terjadinya pemutusan pengangguran atau PKH. Umumnya diberlakukan oleh suatu perusahaan untuk menstabilkan kondisi perusahaan yang saat itu dinilai sedang goyah atau terancam bangkrut. PHK ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pemecatan kepada karyawan dalam jumlah besar dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang selanjutnya adalah harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Selain tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah, perusahaan terkadang mematok persyaratan yang terlalu sulit dan mengharapkan tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang tinggi. Tinggi harapan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut membuat pengangguran meningkat dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya adalah adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Penyebab pengangguran ini adalah dalam beberapa hal. Kemajuan teknologi tentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia, namun ternyata kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk, di mana peran manusia digantikan oleh mesin sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Teknologi yang semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual, tetapi mesin dapat menggantikan tenaga manusia dan membuat pekerjaan lebih mudah. Selanjutnya adalah adanya masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu, tentu perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Contohnya seperti pelamar harus lulusan minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah atau memiliki keterampilan khusus. Oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut tentu akan tereliminasi dari posisi tersebut, sehingga masyarakat yang ingin mencari kerja harus memenuhi persyaratan keterampilan maupun tingkat pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja.
Banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA, SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat karena lapangan pekerjaan yang tersedia di negara tersebut tidak banyak, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya adalah pengaruh pengangguran terhadap perekonomian. Di sini ada 5, yaitu pertama, menurunkan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. Ketiga, pendapatan nasional real lebih rendah daripada pendapatan potensial. Keempat, kegiatan perekonomian menurun. Dan yang terakhir adalah pendapatan masyarakat menurun. Selanjutnya ada tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2021. Di sini Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,1 juta orang pada Agustus 2021. Jumlah ini naik 8,7 juta orang pada Februari 2021, tetapi menurun jika dibandingkan 9,8 juta orang pada periode yang sama tahun lalu atau tahun 2020. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Ada 6 cara mengatasi pengangguran yang saya ambil di sini. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan. Hal ini adalah hal utama untuk dilakukan untuk mengurangi pengangguran. Dengan adanya lowongan pekerjaan, maka orang yang tadinya menganggur akan melamar lowongan tersebut. Jika lowongan pekerjaannya baik, maka peluang pencari pekerja diterima juga semakin tinggi. Yang kedua adalah memperbaiki kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi akan merangsang penciptaan lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi kaum muda yang sedang menganggur. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada sektor industri dan raba terhadap pencari kerja muda untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Yang ketiga adalah program pelatihan dan pendidikan. Dengan tujuan pembentukan keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan seseorang yang tidak memiliki keterampilan. Dan yang keempat, menyediakan informasi lowongan kerja. Cara yang keempat ini adalah cara mengatasi pengangguran. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan platform penyedia info lowongan kerja. Dalam memberikan informasi yang valid bagi pencari kerja, pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan penyedia info lowongan kerja dan perusahaan yang masih membuka kesempatan berkarir lewat bursa kerja online. Dan yang kelima, pemberian subsidi di ketenagakerjaan berupa keringanan pajak untuk kalangan pengusaha atau subsidi berupa keringanan pajak untuk kalangan pengusaha atau subsidi kepada pengangguran. Upaya ini memang memerlukan dana yang tidak sedikit, apalagi jika jumlah pengangguran atau perusahaan yang bersubsidi cukup banyak. Yang keenam atau yang terakhir adalah menempatkan pencari kerja dengan tepat. Salah satu yang membuat pengangguran meningkat adalah karena banyak pekerja memilih mengundurkan diri dari tempat bekerja. Sebagian di antaranya mengambil keputusan ini karena tidak kuat dengan beban yang ditanggung atau merasa pekerjaannya tidak sesuai dengan passion. Karena itu, pemilik usaha atau bagian rekrutmen pegawai di perusahaan harus mampu menempatkan para pencari kerja yang melamar dengan tepat, sehingga job desk pelamar mereka pun dapat dikerjakan dengan baik, produktivitas meningkat, mengurangi angka turnover karyawan, dan tentu mengurangi pengangguran. Baiklah, itulah sekian materi saya tentang pengangguran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.